Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah tentang bagaimana mempraktekkan meditasi ini supaya meditasi Anda bisa mengalami kemajuan. Di dalam kitab bahasa Pali disebutkan ada 5 hal yang sangat penting untuk kemajuan praktek meditasi Anda. Mereka adalah sada, kemudian wirya, panya, serta kesehatan yang baik dan kejujuran. Sada di sini kita definisikan sebagai kita memiliki keyakinan kepada ajaran kepada Buddha serta ajaran beliau, juga terhadap karma dan hasilnya. Apabila Anda meyakini ajaran Buddha, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Karena dengan adanya keyakinan ini, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, batin atau pikiran Anda tidak mudah tergoyahkan. Juga Anda harus memiliki keyakinan terhadap karma dan hasilnya. Terhadap karma ini, kadang-kadang kalau kita mencermati kehidupan manusia, adalah sangat sulit untuk diduga. Jika Anda memiliki keyakinan terhadap karma dan hasilnya, maka batin atau pikiran Anda akan merasa lebih bebas. Banyak orang yang pekerjaannya berada di lautan, misalnya nelayan, yang di sepanjang tahun atau bahkan di sepanjang hidupnya selalu mengalungi samudera, tapi mereka tidak meninggal di lautan. Tetapi ada juga orang yang tidak bekerja di lautan. Misalnya mereka menggunakan perahu atau kapal untuk pergi ke tempat lain. Karena cuaca yang buruk, badai yang menerpa. Ketika mereka melakukan perjalanan dengan perahu atau kapal itu, walaupun hanya untuk beberapa jam, mereka mengalami kematian di lautan. Begitu juga dengan penduduk desa. Mereka pergi ke hutan misalnya untuk mencari kayu atau mencari jamur, juga mencari sayur mayur untuk dijual. Mereka pergi ke hutan untuk menyokong kehidupan mereka. Dan mereka juga tinggal di hutan. Tetapi mereka tidak mengalami kematian karena dipatuk ular. Sedangkan orang kota, mereka ada yang meninggal karena dipatuk ular. Pada zaman Buddha, banyak sekali biku yang pergi ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Tetapi jarang sekali yang meninggal karena dipatuk ular. Padahal mereka pergi ke sana kemari di hutan untuk mempraktekkan meditasi. Jika kita meyakini tentang ajaran karma dan hasilnya, ketika kita pergi ke hutan, kita tidak memiliki kecemasan bahwa kita akan dimangsa oleh harimau ataupun singa. Sayadaw menceritakan di Amerika Serikat ada sekelompok pengunjung di kebun binatang. Pada saat itu mereka menggoda harimau yang ada di kandangnya. Karena sangat marah, harimau ini bisa berhasil melompati pagar kandangnya dan menerkam pada pengunjung itu sehingga beberapa di antara mereka mengalami kematian. Jika seseorang meyakini tentang karma dan hasilnya, di zaman Buddha itu banyak biku yang mempraktekkan meditasi di hutan. Tetapi hanya sedikit sekali yang dimangsa oleh harimau ataupun gajah. Bahkan mereka kemudian menjadi bersahabat.
Jadi ketika memiliki keyakinan terhadap kama dan hasilnya, ketika pergi ke hutan tidak akan cemas terhadap serangan harimau ataupun gajah. Jika ada kekuatan kama baik, misalnya pun terjadi sesuatu, Anda akan terlindung. Tetapi jika memiliki kama buruk, Anda tidak mungkin terlindung. Bagi mereka yang memiliki keyakinan terhadap kama, akan merasa lebih bebas. Orang tentu mencemaskan tentang kehidupannya, tentang keamanannya, keluarganya, orang tuanya. Jika mereka mempercayai kama dan hasilnya, pikiran mereka akan merasa lebih bebas. Ketika Anda mau melakukan sesuatu, Anda akan sangat mantap untuk melakukannya karena Anda memiliki keyakinan terhadap kama dan hasilnya. Di dalam ajaran Buddha, kalau kita memiliki keyakinan, maka kita akan bisa menjadi lebih kuat menghadapi sesuatu. Pada saat ini sedang diguncang dengan virus corona. Banyak sekali orang yang pergi ke China. Mereka pergi ke sana bukan berarti kalau mereka pergi ke sana, mereka pasti mendapatkan virus corona ini. Di setiap tahunnya mungkin 50 atau 60 jutaan orang pergi ke China. Mereka pergi ke sana untuk bekerja, ada yang hanya untuk berkunjung saja. Meskipun mereka yang bekerja di sana, tinggal di sana, mereka pun bisa terhindar dari virus corona ini. Banyak sekali orang yang tidak pergi ke China, bahkan mereka juga tidak tahu China itu ada di mana. Tetapi karena pertanggungjawaban kama mereka, kama itu datang padanya. Ketika kama itu datang pada kita, kita tidak bisa menghindarinya. Tentu kita harus berusaha sebaik yang kita mampu. Kita harus menjaga diri. Tapi kita juga harus meyakini terhadap kama ini. Kalau bukan milik kita, maka kita tidak akan menderita karenanya. Di zaman Buddha ada seorang biku yang memiliki banyak penyakit. Ia di tubuhnya banyak sekali penyakit, tubuhnya berbau busuk, kemudian tidak ada seorang pun yang mau merawatnya. Padahal penyakitnya ini sangat serius, sehingga harus Buddha sendiri yang ke sana dan merawatnya. Buddha yang membasuh badannya, mencuci jubahnya, kemudian merebus air dan memandikannya. Semua dilakukan oleh Buddha sendiri. Karena tidak ada seorang biku pun yang mau melakukannya, berhubung biku tadi berbau busuk. Setelah dibersihkan oleh Buddha, biku itu meninggal dunia. Pada saat itu, biku yang lainnya bertanya kepada Buddha, kemanakah biku tadi akan pergi? Lalu Buddha mengatakan, semuanya sudah selesai, kehidupannya sudah selesai. Beliau berhasil mencapai tataran arahat. Lalu beberapa biku bertanya, mengapa ia yang memiliki kekuatan kama yang demikian baik sehingga bisa mencapai tataran arahat? Karena untuk menjadi seorang arahat bukanlah hal yang mudah. Ia harus memenuhi parami dari kehidupannya yang lampau. Kenapa pada kehidupannya sekarang ia masih tetap menerima akibat buruk dari
kamanya. Ia mengalami berbagai penyakit dan tidak ada seorang pun yang mau merawatnya karena badannya berbau busuk. Kemudian Buddha menjelaskan, ia memang memiliki banyak perbuatan baik, tetapi ia pernah melakukan perbuatan yang buruk sekali. Di satu kali kehidupannya, ia terlahir sebagai manusia, kemudian menjadi pemburu. Ia selalu mencari hewan, ditangkap, dibunuh untuk dijual. Pada saat itu belum ada listrik, tidak ada almaries. Jadi ketika ia mendapatkan banyak hewan buruan dan ia tidak bisa menjualnya dalam satu hari, kemudian ia mematahkan kaki hewan itu atau mematahkan sayapnya, sehingga hewan itu tidak bisa melarikan diri, tetapi mereka masih tetap hidup, sehingga ia masih bisa menjualnya dari hari ke hari. Karena aku salah inilah, ia harus menerima akibat buruk seperti itu. Tubuhnya dihinggapi berbagai penyakit dan berbau busuk. Jadi, jika Anda melakukan suatu perbuatan buruk, bahkan Buddha sendiri tidak bisa melarikan diri dari akibat buruknya. Pada zaman dulu ada seorang tabib yang mengobati pasiennya sampai sembuh. Tetapi pasien itu tidak mau mengakui bahwa ia sudah sembuh karena ia tidak mau membayar. Dan ia mengatakan bahwa ia belum sembuh. Tabib tadi adalah Bodhisatta. Bodhisatta mengetahui dengan pasti bahwa pasiennya itu sudah sembuh. Kemudian karena pasien itu mengatakan belum sembuh, lalu Bodhisatta memberikan obat yang lain yang menyebabkan pasien itu diare. Ia diberikan obat itu karena ia tidak mau membayar pada si tabib. Kemudian ketika sudah menjadi Buddha, Buddha pun mengalami diare. Ini adalah akibat dari aku salah ketika terlahir sebagai Bodhisatta dan menjadi seorang tabib. Jika Anda meyakini karma dan hasilnya, Anda meyakini ajaran Buddha juga, maka hal ini akan menjadikan meditasi Anda lebih bebas dan lebih mudah. Tetapi jika Anda tidak memiliki keyakinan, Anda akan mengalami ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan. Bahkan ada yang sangat menakjubkan, yaitu tentang kemelekatan. Sayadaw menjelaskan bahwa di dalam meditasi, ketika Anda mengalami rasa sakit, itu sebetulnya biasa-biasa saja. Anda tidak akan meninggal karenanya. Anda akan mengetahui bahwa itu hanya suatu pengalaman yang sesungguhnya tidak sangat serius. Anda sesungguhnya bisa melakukan pengamatan terhadapnya. Tetapi ada orang yang begitu ketakutan ketika mengalami rasa sakit ataupun rasa gatal. Kecemasannya begitu menakjubkan. Ia takut bahwa perutnya mendapatkan kanker ataupun paru-parunya mendapatkan kanker, juga ginjalnya menderita kanker. Karena air yang diminumnya tidaklah bersih, tidak jernih. Sayadaw menceritakan ada seorang biku yang datang menghadap
pada Sayadaw dan membawa air, mengatakan bahwa Center Sayadaw menyediakan air seperti ini, tidak jernih. Biku itu mengatakan bahwa perutnya kemudian mengalami masalah. Sayadaw mengatakan, terima kasih untuk laporannya. Tetapi kemudian Sayadaw menceritakan bahwa penduduk desa itu baik-baik saja. Padahal di sana juga tidak ada filter, tidak ada penyaring air. Tapi mereka bisa bertahan hidup sampai 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Bagi mereka yang tidak memahami Abhidhamma, yang tidak mengetahui ajaran Buddha, akan sulit memahaminya. Buddha mengajarkan bahwa kita ini bergantung pada kama sarupa. Jadi ketika kita terlahir sebagai manusia, itu bergantung dari kama sarupa. Kemudian ada cita sarupa, utus sarupa, dan ahara rupa. Kama sarupa ini sangatlah penting, karena ini dibawa dari kehidupan yang lampau. Apakah kita banyak melakukan kusala dan sedikit melakukan akusala, atau sebaliknya? Kama sarupa ini sangatlah penting. Kalau kita memiliki kama yang baik, apapun juga yang kita makan, itu bisa menjadikan kita mencapai usia yang panjang. Tetapi kalau kita tidak memiliki kama yang baik, walaupun kita terlahir dalam keluarga yang kaya, mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian pergi melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap tahun, makan di hotel berbintang 5, tinggal di ruang berpendingin. Tetapi jika kama sarupa ini tidak baik, kemudian makanan apapun dari luar yang masuk tidak bisa mendukung pada tubuh. Tidak bisa mendukung pada tubuh kita menjadi rusak. Tetapi jika kita memiliki kama sarupa yang baik, juga ada dukungan dari dalam patawi, apo, tejo, wayo. Semua nutrisi yang ada, semuanya dalam keadaan baik. Kemudian yang dari luar juga baik. Jika dua hal ini bekerja sama, maka kita akan bisa mendapatkan kesehatan yang baik. Apabila rupa yang ada tidak bekerja dengan baik, walaupun kita selalu mengkonsumsi makanan yang baik, 3 kali sehari, dokter juga memberikan obat yang sangat mahal, tubuh ini pun tidak akan bertahan. Karena nutrisi yang ada di dalam sudah rusak. Ketika nutrisi yang berada di dalam itu baik, kemudian makanan yang kita makan juga baik, maka kita akan mendapatkan kesehatan yang baik. Jika Anda memiliki keyakinan terhadap kama dan hasilnya ini, walaupun ada virus corona, ketika Anda memiliki kama yang baik, maka sistem kekebalan tubuh Anda akan menjadi baik. Sistem kekebalan tubuh Anda selalu dalam keadaan baik. Ini karena bekerjanya kama baik Anda. Buddha mengajarkan, jika seseorang memiliki kama yang baik, maka ia juga akan memiliki tubuh yang sehat. Ini adalah karena dukungan kusala di masa yang lalu dan kusala pada saat sekarang ini. Selama Anda sehat,
Walaupun makanannya hanya biasa-biasa saja, Anda akan berhasil, Anda akan survive. Tetapi jika Anda memiliki kama yang buruk, kemudian ada juga cuaca yang tidak mendukung, ini akan menyebabkan kesulitan bagi Anda. Jika Anda meyakini tentang hukum kama dan hasilnya, ketika Anda akan melakukan suatu pekerjaan, Anda akan melakukannya dengan rasa bebas tanpa ada keraguan-raguan. Di zaman Buddha, banyak sekali para biku yang masuk ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Di sana mereka juga tidak dimangsa oleh harimau ataupun dipatuk ular. Pada saat itu mereka juga tidak mencemaskan tentang air minum, tentang hewan-hewan buas lainnya. Pada saat mereka masuk ke hutan, mereka hanya ada satu keinginan yang mantap untuk melihat Dhamma. Tetapi di abad ke-21 ini, ketika hidup sudah demikian nyaman, hal kecil saja membuat seseorang menjadi sangat cemas. Mereka mengatakan cemas untuk penghasilan mereka karena mereka harus membayar asuransi kesehatan mereka. Mereka sangat mencemaskan tentang kehidupannya. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin bisa menjadi Buddha. Karena Buddha harus meninggalkan kenyamanan yang ada di istana, meninggalkan istri, orang tua, keluarga beliau. Beliau tidak banyak pertimbangan. Kalau saat itu beliau banyak pertimbangan, maka beliau tidak akan pergi ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Beliau meyakini pada kama dan hasilnya, sehingga beliau berjuang selama 6 tahun dan berhasil menjadi Buddha, juga memiliki banyak murid. Anda harus memiliki keyakinan terhadap kama dan hasilnya jika Anda mau mendapatkan kemajuan dalam praktek meditasi Anda. Jika Anda selalu cemas, maka Anda tidak akan mengalami kemajuan. Anda harus meyakini tentang kama dan hasilnya. Anda juga harus memiliki sada yang kuat, maka meditasi Anda akan mengalami kemajuan dengan sangat mudah. Sayadaw akan melanjutkan ceramah Dhamma ini besok petang. Sayadaw mengakhiri sampai di sini untuk malam ini. Sadu, sadu, sadu.